Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Topik Bicara, dengan kontennya yang gini-gini aja. Kali ini saya mau bahas tentang Grab Car Nego ya. Kalian tahu nggak, di beberapa tempat di Indonesia atau di kabupaten-kabupaten kecil seperti Kebumen, Cilacap, itu Grab Car orderannya masuknya itu nggak masuk secara otomatis kemudian masuk ke kita jalankan langsung, nggak. Tetapi seperti InDriver. Kalian pernah jalan InDriver nggak? Kalau kalian pernah jalan InDriver mungkin gak asing ya, Grab Car Nego itu seperti apa gitu. Jadi sama persis seperti InDriver, ketika orderan masuk kita bisa tawar-menawar harga. Ada harga paling murah di atas, paling sedang di sebelah sini ya, sebelah kiri, sebelah kanan paling mahal. Nah itu kita pilih gitu kan, kayak gitu guys. Nah kita kalau cocol salah satunya itu belum tentu diterima sama customer, karena customer yang menentukan mana driver yang dia inginkan, mana mobil yang dia inginkan, dengan mana harga yang dia inginkan, kayak gitu guys. Oke, gitu aja. Kita tunggu orderan masuk, nanti kalau ada bakal saya rekam buat kalian ya. Oke, ini jam sibuk ya, jam 6.30. Kita on Grab aja ya. Kita on Grab aja, Gokar nggak usah, karena ya itu tadi saya mau bahasnya tentang Grab Car Nego. Dan posisi saya kalian bisa baca di sini, Kebumen ya. Nih di Kebumen ya. Kebumen. Oke. Kita tunggu aja. Kayaknya banyak juga orang-orang yang naik Grab Car. Anak-anak juga yang berangkat sekolah kadang naik Grab Car. Kita nggak usah kemana-mana, kita tunggu aja di sini gitu ya. Oke guys, belum masuk juga ternyata ya. Jadi Grab Car Nego ini harganya murah ya. Jadi biasanya yang potongannya gede, ini potongannya kecil banget ya. Saya pernah dapat dari sini, dari Kebumen ke YIA, Bandara YIA, itu harganya cuman bersihnya 187 kalau nggak salah. Nah, 187. Kemudian potongannya itu cuman 17.000. Bayangin, potongannya kecil banget kan. Nggak kayak Grab Car biasa yang ada di kota-kota lain gitu ya. Grab Car Nego ini potongannya lebih kecil banget, dan apa ya, harganya lebih murah juga gitu. Jadi yang masuk ke driver tuh lebih murah gitu. Kemarin saya cek harga dari Kebumen ke Jogja kota, stasiun Tugu dengan tujuan stasiun Tugu itu cuma 354. Artinya murah banget guys. Jadi dulu saya cek itu dari Kebumen ke Jogja itu sekitar 600-700. Sekarang harganya bahkan bisa apa ya, separuhnya gitu, turun harga banget, separuhnya gitu. Aku juga sempet, waduh kok gini banget ya harganya. Jadi seakan Grab ini nggak mau tahu driver itu baliknya pakai uang bensin apa gitu, nggak mikir itu gitu. Jadi yang penting dia ngasih gaji dari Kebumen ke Jogja, tapi dia nggak mikir dia driver itu dari Jogja ke Kebumen pakai apa gitu. Soalnya nih saya kemarin pengalaman dari Kebumen ke Jogja, dari Kebumen ke YIA ya, dari Kebumen ke YIA bandara itu 187. Itu bensin lumayan loh, PP itu. Soalnya kalau dari Jogja ke bandara itu kan cuma 40, kadang 43 kilo, 47 kilo tergantung Jogjanya yang mana gitu ya. Tadi dari Kebumen itu 50 lebih loh KM-nya loh. Lah kalau dari Jogja ke YIA itu bensinnya paling sekitar 70 ribuan. Lah dari sini itu bisa sampai 100 ribuan karena KM-nya lebih jauh guys. Ya meskipun nggak ada macet gitu ya. Ya sih nggak 100.000 juga gitu ya. Bisa jadi mungkin 80-90 ya. Bisa jadi sampai 100 kalau mungkin Kebumennya bagian barat banget gitu. Lah saya cek dulu ya biar kalian percaya ya. Bandara YIA gitu ya, berapa KM saya kasih tahu ke kalian gitu ya.
Nih, di sini tercantum 61 km ya, 61 km dengan jarak bisa ditempuh itu 1 jam 12 menit ya. Sebenarnya kalau dari Jogja juga 1 jam sama, 1 jam 20 menit, 1 jam 12 menit sama, hampir sama. Tapi jaraknya lebih dekat, tapi di sana lebih padat kan, lebih banyak lampu merah, lebih banyak kendaraan, kayak gitu, jadi lebih lama gitu ya. Kalau dari Kebumen jaraknya lebih jauh, tetapi dengan jalan lancar gitu. Tapi harganya itu kan harusnya ngitung per km lah, karena sejak adanya Grab Carnego ini harganya anjlok banget gitu guys. Bayangin 60 kilo cuma dihargain cuma 187 gitu ya. Lalu dari Jogja kadang kalau harganya naik bisa sampai 200 lebih ya. Harga normalnya paling ya 100, 190, 180, hampir sama gitu. Ngeri juga gitu loh. Kayak ya itu tadi yang saya bilang. Jadi Grab ini seakan nggak mau tahu driver itu nanti balik ke Jogjanya, balik ke rumahnya atau tempat kotanya sebelumnya itu pakai apa, siapa yang bensinin atau siapa yang ngupain tuh nggak mikir. Mereka cuman ngasih upah buat berangkatnya aja gitu. Yang saya takutkan, ini belum menyangkut juga ya, yang saya takutkan ini nego ini bakal kemudian berlaku di semua kota gitu. Soalnya di sini aja guys ya, narik ya biasa gitu ya, Argo 30 atau Argo 40 gitu, itu tuh udah pelosok banget, masuknya udah daerah-daerah ada gunung, ada daerah-daerah yang jarang ya, rumah itu jarang gitu ya, ibaratnya pokoknya desa banget gitu ya, Argo segitu loh udah ya. Lah itu aja kalau kita baliknya kosong itu galau guys. Makanya kemudian kadang saya bilang baik-baik sama customer, Bu, Pak, kalau jenengan kerso, bahasanya Jawa ya, kalau jenengan mau, kalau ibu bapaknya mau, tolong balik ke kota, karena ini saya baliknya kosong. Beda kalau narik di kota itu, misalnya nih saya narik di Jogja, meskipun jauh, tapi kemudian di sana itu baliknya insya Allah ada gitu, ada bawaan, ada nyangkut lagi kayak gitu. Tapi kalau di Kebumen ini, jadi baliknya itu ngosong, ngantar kemana baliknya ngosong, ngantar kemana baliknya ngosong. Jadi disitulah kemudian kadang saya baik-baik kayak gitu. Kayak kalau orangnya nggak mau ya udah nggak usah, ya udah. Kadang saya nggak nyebutin nominal, tapi ya kayak gitu, minta seberapa lah, ikhlasnya berapa kayak gitu. Soalnya tak jelasin saya baliknya kosong kayak gitu. Soalnya Grab itu ngasih ongkos cuman buat berangkat, pulangnya nggak dikasih gitu guys. Dulu emang harga Grab Car di Kebumen itu lebih mahal daripada di Jogja per km nya. Misalnya harga tarif dasar itu 11.000 zaman dulu kan. Kenapa kok bisa lebih mahal? Karena di Kebumen ini yaitu tadi baliknya bakal ngosong gitu loh. Makanya normal ketika harga di daerah-daerah kecil kayak gini itu harganya lebih tinggi daripada di kota-kota besar atau kota-kota yang sibuk seperti Jogja, Jakarta, Surabaya gitu ya. Ya normal gitu. Tapi ketika ada Grab Carnego ini, itu harganya kayak dipangkas banget gitu. Rasanya kayak aduh, ini nggak kayak biasanya sih ya gitu loh. Kayak wow, kok jauh banget ya harganya turunnya gitu. Itu yang kemudian sempat bikin shock juga, bikin aduh kok gini ya gitu. Jadi kalau narik kalau polosan aja kita turutin aplikasi, kadang kita boncos doang tuh muter-muter, bahkan hasil buat nafkain keluarga tuh nggak ada. Bahkan ya makanya kemudian di sini tuh kebanyakan driver punya langganan ya, punya langganan, entah orang berangkat kerja atau apa gitu ya, yang jelas mereka punya langganan gitu. Jadi
pendapatan hariannya pun masih aman dari itu tadi, dari langganan itu tadi. Ternyata ini nggak nyangkut juga, udah jam 6.41 guys. Ya udah deh, ini kita tungguin aja ya. Guys, ini guys, nih nego ya, kita nego yang 14.500 ya, 14.400 kita nego ya. Kita nggak pilih yang murah, tuh nggak masuk saya ya. Jadi nanti kita coba kalau masuk lagi ya, kita pilih yang paling murah biar apa? Biar ya buat ngisi orderan aja gitu. Atau mungkin nanti siang kita pilih yang paling murah tapi dengan harga yang tinggi gitu ya, buat ngisi videonya gitu loh ya. Saya sih nggak minat banget ya 9.900 kalau di sini ambilnya jauh, kemudian nanti bakal kosong gitu ya. Jadi tarif paling murah tadi ya yang di atas 9.900, yang sebelah sini tadi 12.000, yang sebelah sini 14.400 kayak gitu guys. Ini posisinya udah siang banget, jam 6.52. Dah, kalian bisa bayangin bagaimana orderan di sini sepinya kayak apa ya. Di jam sibuk kayak gini aja nggak ada yang masuk gitu. Apalagi pas dibikin nego tuh bener-bener shock karena harganya tuh bener-bener murah banget per KM-nya gitu guys. Insya Allah. Oke, sambil nunggu aja nih ya. Saya mau review kemarin ya. Sebenarnya KM-nya tuh per KM-nya tuh masih 4.000-an gitu. Tapi kalau makin jauh bisa makin murah ya. Ini saya kemarin ngambil yang ini otomatis masuk ding, bukan nego. Nggak tahu kenapa ini, mungkin nggak ada driver yang lain kali ya. Malam-malam tuh ya, malam-malam jam 8 ya, jam 7.44, jam 8. Ini orderan masuk tapi otomatis ya. Jadi ini per KM-nya kita hitung 26.700, KM-nya 6,27. Nah, ketemunya tuh sebenarnya 4.000 lah ya. 4.200 gitu ketemunya ya per KM-nya gitu. Nah, ini 14.000 karena dia ngambil saya, nggak tahu, padahal katanya ada mobil Avanza yang nawarin lebih murah, tapi dia milih aku, nggak tahu kenapa ya. Kali ini nego ya. Coba tak cariin yang lain. Yang nego-nego zaman dulu aku pernah masih. Ini mana sih? Yogyakarta. Ini nggak tahu, ini narik absen doang nih. Mungkin ini aku pas lagi fokus Gojek kayaknya tuh. Lagi kenceng kali ya. Kita cariin dulu ya. Ini aku udah nemu ya. Nih kalian baca 69.300 dengan KM 21,73. Jadi per KM-nya ketemu 3.100 ya. Jadi makin jauh tuh makin jelek gitu ya. Apalagi kalau kita pilih harga yang paling murah gitu ya. Tapi kan otomatis kalau kita argo gede, jarak jauh, itu kalau kita pilih yang paling mahal, ketika mobil kita nggak bagus-bagus amat, mobil kayak gini ya, mobil LCGC, mobil Calya, mobil Ayla, mobil Sigra, itu bisa jadi nggak keterima gitu ya, nggak dapat gitu. Nah, ini bandara nih ya, 59,94 km, harga 100. Yang ini saya bilang tadi ya, dari Kebumen ke bandara ya, 59 ya. 60 bener ya, 60 kilo lah ya, 59,94, 60 kilo ya. 187.200 dibagi 60 kilo dapatnya 3.120. Kalau kita ngikutin dia 59,9 berapa tadi? 59,94 sama aja guys, 3.120 gitu ya. Jadi memang ya per KM-nya itu dapatnya
3.000-an, 3.100 kalau jarak jauh, kita pilih harga yang paling murah gitu ya. Tapi kalau kita dapatnya harga yang tinggi sih lumayan, tapi kan ya itu tadi, kita mau harga yang tinggi pun susah karena belum tentu kita yang diterima gitu, apalagi yang mobil-mobil kayak kita gitu ya, mobil-mobil LCGC gini ya gitu guys. Gimana menurut kalian? Nah ini coba kita pilih yang paling murah ya, nggak apa-apa. Oh Corpri guys, ini jauh banget harusnya, nggak apa-apa dah. Nah dapat kena kita coy gitu guys. Kalau kita pilih yang paling murah kena kita, tapi ya tersiksa banget, tapi nggak apa-apa ya. Ini kita ambil apa namanya ya, asal bikin video aja, asal kita absen bikin video aja ya. Sebenarnya aku malas banget guys, ini jemputnya jauh banget, kalian bisa tahu 3,3 kilo cuman diupahin 14.000 dan ke stasiun ya. Ya udah nggak apa-apa dah, yang penting kita absen, ada video yang diupload gitu ya. Mungkin bisa kita tarik kesimpulan, kita kalau ngambil yang paling murah, kita misal ngambil Argo yang paling murah, itu hitungannya 3.100 per km ya. Tapi kalau kita ngambil Argo yang paling mahal, itu dapatnya 4.000 lebih, 4.200 kalau nggak salah tadi ya, sekitar segitu. Cuman susahnya kalau kita ngambil Argo yang besar, belum tentu diterima guys. Karena bayangin di sini misalnya ada 100 driver di kota ini, di Kebumen. Katanya sih ya, katanya sistem ini tuh kemarin sempat ada sosialisasi dari kantor ke komunitas Kebumen. Saya sih nggak gabung, cuman saya kenal orang-orangnya aja gitu. Saya dapat bocoran-bocoran, pokoknya cepet ngobrol gitu ya, tanya-tanya gitu ya. Katanya itu orderan masuk, maksudnya ada orang order, kemudian itu dilelang atau masuk ke 10 driver yang prioritas. Nah dari 10 driver yang prioritas itu, kemudian yang terdekat juga ya itu ya, prioritas terdekat kayak gitu ya, itu yang kemudian bisa nawar milih harga gitu ya. Jadi nggak kemudian 100 driver di Kebumen masuk semua orderan, enggak. Jadi 10 driver terdekat dan prioritas itu yang kemudian masuk order. Kemudian dari 10 itu ada yang ngasih harga tinggi, ada yang ngasih harga rendah, ada yang ngasih sedang gitu ya. Lah kita kan nggak bisa, misalnya nih aku pengen harga tinggi, tak kasih harga tinggi lah, nggak mungkin diterima kan gitu loh. Kita nggak bisa kemudian nyuruh driver, semua driver yang 10 prioritas ini terdekat atau kompak 50 atau 100 driver di Kebumen itu, kalau ngasih harga please tolonglah ngasih yang tinggi semua gitu kan. Nggak mungkin ya, nggak mungkin, karena kebutuhan orang beda-beda gitu. Nggak mungkin, karena kalau kita nyuruh kayak gitu loh ya, pasti ya nggak bisa dikontrol lah, intinya nggak bisa dikontrol. Pasti ya beda-beda. Ada yang mikirnya mungkin mobilku murah aja kok, bensin irit, pilih yang paling murah aja lah, yang penting dapat orderan banyak kan, bisa gitu kan. Ada juga yang kayak saya ya, atau mungkin yang lebih ekstrim lagi, mungkin mobilnya Avanza yang 1,5 kali ya, duh pilih yang mahal kan gitu. Jadi beda-beda gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan kemudian kompak yuk milih yang paling mahal semua, nggak bisa. Tantangannya di situ. Kalau kita pilih yang murah nanti nggak dapat driver, nggak dapat orderan gitu ya. Kalau niat kerja, mau nggak mau ya pilih yang murah gitu guys. Kalau saya pribadi kan saya narik di Jogja nih, jadi aku di Kebumen cuma iseng-iseng aja gitu, buat ngisi waktu gitu ya. Di sini paling saya narik dapat 70, dapat 50 apa 100, itu nanti habis buat jajan
anak sama istri tak ajak kemana, nanti jajan apa gitu, misalnya jajan martabak atau jajan apa gitu ya, udah habis ludes. Jadi narik hari ini ya buat hari ini juga dihabisin kayak gitu. Itu ada orangnya tuh udah. Beda sama di Jogja. Di Jogja emang fix buat bener-bener kerja, buat cicilan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini orangnya di sini, rumahnya luar biasa ya, tinggi ya. Bagasi mas? Sini aja. Oke, siap. Oke, penumpang udah turun. Nggak saya rekam karena bayarnya pakai QRIS ya. Itu sistemnya Grab Carnego. Saya mau nggak tahu mau lanjut on apa enggak, agak males juga. Aku yang penting udah ngasih tahu ya gimana sistem Grab Carnego ini bekerja gitu ya, kepada kalian menonton YouTube saya yang setia. Dan udah saya kasih tahu, tapi kalau aku disuruh jalanin terus menerus, mohon maaf, saya mau cari yang harga yang tinggi. Kalau harga yang rendahan, mending saya tidur di rumah dulu dah gitu ya. Gini guys, ini tadi jemputnya 3 kilo 3,3 kan ya, lantaran 4 kilo 3,97 ya, 4 tambah 3 7 kilo dibayar 14.500, berarti 2000-an coy. 2000, berarti aku cuma dibayar 2000 per km nya gitu. Ampun. Ini belum lagi, ini saya jalan nih kosong nih, ini jalan nggak bawa apa-apa nih. Nanti kemana geser kemana ya, emang nggak ada macet sih, cuman ya jangan gitu-gitu juga gitu loh, ketemunya boncos. Oke, ini udah di SPBU. Saya mau apa ya, saya mau ngendok dulu ya, lanjut nanti ya. Kalau nyangkut dapat orderan saya rekam lagi. Oke, bye. Oke guys, aku udah capek nungguin, udah jam 8.16 dan nggak ada yang nambah nih ya, 14.500 dari tadi ya. Gokar juga belum ada pergerakan, jadi aku mau pulang deh. Aku niatnya sih mau nyuci mobil, tapi nanti lagi lah, nanti agak siangan lagi. Aku mau ya sarapan dulu kali ya, sarapan dulu di rumah aja. Baru dapat uang segini, paling kalau buat beli makan udah habis nih langsung. Udah pulang aja ya. Saya nggak tahu bakal lanjut bikin video apa enggak. Kalau nanti misalnya saya moodnya bagus, saya bikin lanjut video. Tapi kalau lagi agak malesan, mungkin saya potong sampai sini. Yang jelas begitu ya, ada sistem nego di Grab
dan sudah diterapkan di beberapa kota. Yang saya tahu wilayah Yogyakarta sama wilayah wilayah Kebumen dan wilayah Cilacap. Kalau wilayah-wilayah yang lain saya nggak tahu. Kalian bisa komen aja. Mungkin di wilayah mana kalian bisa komen ya. Oke, thank you, gitu aja. Semoga saya nanti nemu moodnya bisa lanjut. Salam satu aspal, salam semangat.